Halo YouTuber, selamat datang di channel Opi Studio. Kalau kalian merasa sudah bikin video dan upload di YouTube, tapi penontonnya nggak ada, kemungkinannya cuma dua, topiknya nggak ada yang nyari, atau kompetisinya terlalu berat buat channel YouTube kalian. Bikin konten di era sekarang ini, kita nggak bisa lagi cuma modal feeling. Setiap menit yang kita pakai buat produksi konten itu sangatlah berharga. Itulah kenapa di Opi Studio, sebelum kita produksi konten apapun, kita wajib validasi ide terlebih dahulu. Ini adalah dashboard YouTube Analyzer, salah satu alat untuk riset konten YouTube. Hari ini, saya mau coba tunjukkan gimana cara kita menentukan sebuah ide video layak dibuat atau sebaiknya tidak. Yuk mari kita masuk ke inti videonya. Sebagai contoh, anggaplah saya punya ide konten kesehatan. Saya tinggal masukkan keywordnya di kolom ini, dan mari kita lihat hasilnya. Di sini akan muncul skor peluang. Perhatikan angkanya. Kalau skornya di atas 60 dan berwarna hijau, artinya kita bisa masuk dan membuat konten di topik ini. Tapi kalau skornya rendah, meskipun topiknya viral, saya sarankan jangan masuk. Kenapa? Karena buat apa kita bikin konten di kolam yang sudah terlalu penuh? Lebih baik kita cari sudut pandang lain yang skornya lebih tinggi, di mana penontonnya banyak, tapi konten atau kompetisinya masih sedikit. Dan ini langkah pertama, kita jangan melangkah di kegelapan. Pastikan kompas data kita menunjuk ke arah yang benar. Mari kita masuk ke langkah berikutnya. Setelah idenya tervalidasi, kita lihat siapa saja yang sudah sukses di topik ini. YouTube Analyzer ini secara otomatis menarik 50 video teratas. Di sini kita mendapat informasi yang bisa kita analisa sendiri. Di sini jangan lihat total view-nya. Total view itu sejarah masa lalu. Yang seharusnya kita lihat adalah VPA atau jumlah view per jam. Ini ngasih tahu kita video mana yang lagi didorong oleh algoritma YouTube sekarang, secara real time. Kalau VPA-nya tinggi, itu menunjukkan videonya sedang ramai ditonton saat ini, dan kita bisa pelajari polanya. Lalu setelah itu, lihat bagian engagement ratio-nya. Banyak video view-nya jutaan tapi komentarnya sepi. Ini menandakan kontennya kemungkinan kurang menarik. Sebaiknya kita cari yang rasionya tinggi, karena disitulah audiens yang loyal berada. Bahkan nanti kita bisa lihat jam berapa mereka upload. Sekarang mari kita ke bagian yang lebih dalam. Misal ada satu video yang performanya sangat bagus, kita nggak perlu tonton berulang-ulang buat cari tahu rahasianya. Kita bisa lihat beberapa informasinya di sini. Bahkan tools ini bisa masuk ke bagian lebih dalam. Kita bisa klik tombol Deep AI Analysis ini. Lalu AI akan membedah konten ini secara psikologis. Contohnya, kenapa orang betah nonton, visual apa yang bikin mereka nggak skip, hingga strategi algoritma yang mereka pakai, dan lain-lain. Hasilnya bukan cuma rangkuman, tetapi blueprint. Kita baca-baca di sini mengapa konten ini sukses dan strategi apa yang harus kita terapkan agar konten kita pun bisa sukses seperti konten ini. Inilah cara kerja para konten kreator YouTube yang sukses. Kita nggak mulai dari nol. Kita mulai dari struktur yang sudah terbukti berhasil, lalu kita isi dengan nilai-nilai kebaikan dan keunikan brand channel kita sendiri. Video hari ini simple. Berhenti menebak. Gunakanlah data riset yang akurat dan benar. YouTube adalah aset digital yang harus dikelola dengan sistem yang benar. Riset 10 menit di YouTube Analyzer ini bisa menyelamatkan waktu beberapa jam kita untuk proses produksi video yang berpotensi sukses dan tidak sia-sia. Kalau kalian ingin mulai membangun sistem bisnis digital yang berbasis data, cek linknya di deskripsi untuk akses tool YouTube Analyzer ini. Gabung di channel kita untuk wawasan dan ide tentang konten lainnya. Jadilah bagian dari kreator yang nggak cuma sibuk, tapi juga strategis. Bangun sistemnya, nikmati prosesnya. Sampai jumpa di video berikutnya.